Islam Makhachev. No one's more disciplined than that guy. He's a legit killer that could do everything. The full marauder. All my life, I want to be best fighter in the world. This is my dream. I want to be greatest in this game. Islam has not lost a fight since 2015. His ability all across every area in mixed martial arts is second to none. He is the most complete pound-for-pound fighter on planet Earth. I want to fight for the second belt. I need new one. Fighting Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena! He has dynamite in his hands. An outstanding sniper, boxer, high fight IQ, wicked accurate. Islam's a good fighter, but he can't take the shots I'm going to bring. He doesn't want to box, he wants to smother, wrestle, do the groundwork, pull him down, but I'm going to make him fight up. I'll force that stand up. At the end of the night, he'll remember who he fought. He'll remember the power, the pace, the pressure. I'm coming to break him down round by round. Jack is the one being questioned. Can he, in fact, headline Madison Square Garden? Every fight I've stepped up to the plate and done what's needed to be done and get the win. I've always had belief in my skills and always believed I can beat best fighters in the world. Jack Della Maddalena! Unbelievable. Di panggung termegah, Madison Square Garden, pada tanggal 16 November tahun 2025, kita tidak hanya menyaksikan sebuah pertarungan perebutan gelar. Kita akan menyaksikan sebuah pertarungan yang akan mendefinisikan warisan, sebuah ujian ambisi melawan ketahanan. UFC 322 mempersembahkan duel klasik yang ditunggu-tunggu. Jack Della Maddalena melawan Islam Makhachev. Ini adalah narasi tentang dua raja dari dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, kita memiliki Islam Makhachev, sang raja tak terbantahkan dari divisi 155 pon lightweight. Dia adalah perwujudan dominasi, seorang pegulat elit yang kunciannya telah mematahkan keinginan banyak petarung hebat. Namun, bagi Islam, menaklukkan satu divisi tidaklah cukup. Didorong oleh ambisi untuk mengukir namanya di antara yang terhebat, dia memberanikan diri naik ke kelas welter 170 pon untuk merebut status champ-champ dan merebut kembali tahtanya di puncak peringkat pound for pound. Islam tidak datang hanya untuk bertarung, dia datang untuk menaklukkan wilayah baru. Di sisi lain, berdiri Jack Della Maddalena, JDM. Dia adalah sang penjaga benteng, perwujudan sejati dari kekuatan dan ketahanan kelas welter. JDM adalah seorang striker menakutkan dengan kekuatan di kedua tangannya, dikombinasikan dengan kardio yang seakan tak ada habisnya. Dia telah membersihkan jalannya di divisi 170 pon dengan cara yang brutal. Baginya, ini bukan hanya tentang mempertahankan sabuk. Ini tentang membuktikan bahwa ada perbedaan level berat, bahwa kekuatannya adalah standar emas di divisi ini. Ini adalah pertarungan warisan. JDM bahkan telah mengakui bahwa Islam mungkin memiliki kemampuan yang melampaui mentornya, Habib, sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa seriusnya dia memandang ancaman ini. Pertarungan ideologi, api melawan air. Pertarungan ini adalah definisi dari adu gaya yang paling murni dalam MMA. Sang striker, JDM. Akankah JDM bisa menjaga pertarungan ini tetap di atas? Dia harus menggunakan gerak kaki, angle isi, dan bodywork untuk menguras bensin sang penantang. Kuncinya adalah menghindari takedown. Setiap detik pertarungan ini berlangsung di tengah oktagon, peluang JDM untuk mendaratkan pukulan KO semakin besar. Sang grappler, Islam. Akankah Islam mampu menutup jarak? Dia akan mencari clinch, mendorong JDM ke pagar, dan menyeretnya ke dunianya, di atas matras. Di sanalah dia berkuasa. Pertanyaannya adalah, akankah kekuatannya dari 155 pon cukup untuk menahan seorang monster 170 pon yang alami? Dunia akan berhenti sejenak pada tanggal 16 November itu. Akankah ambisi sang penakluk dari kelas bawah mampu meruntuhkan benteng pertahanan? Atau akankah sang Raja Welter membuktikan bahwa ada alasan mengapa kelas berat itu ada? Ini bukan hanya pertarungan. Ini adalah perebutan warisan di Madison Square Garden. Secara umum, mayoritas petarung dan analis mengakui keunggulan Islam Makhachev dalam keterampilan gulat dan ground control, tetapi memberikan peluang besar bagi JDM jika pertarungan tetap berdiri karena faktor ukuran alami dan kekuatan pukulan. Berikut adalah rangkuman tanggapan dan prediksi dari beberapa nama besar di dunia MMA. Petarung yang memprediksi kemenangan Islam Makhachev. Banyak yang berpendapat bahwa keunggulan grappling Islam akan melampaui keunggulan striking JDM, terutama karena kemampuan Islam yang serba bisa dan fight IQ yang tinggi. Dan Hardy, legenda UFC dan analis. Hardy menilai Islam Makhachev akan menang.
Menurutnya, perpindahan Islam ke kelas welter datang pada waktu yang tepat, memungkinkannya mengembangkan fisik secara optimal. Ia menyoroti kemampuan serba bisa, all-rounded game, Islam, grappling, grind, dan tendangan, yang dianggap akan sangat bermasalah bagi siapapun di kelas welter. Prediksi, Islam Makhachev menang, kemungkinan melalui kontrol dan grind. Konsensus umum, sebagian besar analis dan oddsmakers, pembuat taruhan, menempatkan Islam sebagai favorit berat. Prediksi yang paling umum adalah Islam akan menang melalui submission di ronde-ronde tengah, ronde 3 atau 4, setelah berhasil mengamankan takedown dan menguras stamina JDM, dengan tekanan Dagestan yang terkenal. Petarung yang memprediksi kemenangan Jack Della Maddalena. Petarung yang memilih JDM seringkali menyoroti faktor ukuran alami JDM di kelas welter dan kekuatan pukulan KO-nya yang mematikan. Israel Adesanya, mantan juara kelas menengah. Adesanya secara terbuka mendukung Jack Della Maddalena. Ia meyakini bahwa Islam tidak akan mampu menahan JDM dalam pertarungan yang panjang. Adesanya memuji ketenangan dan kemampuan serangan balik mematikan JDM sebagai kunci untuk mengalahkan Islam. Prediksi, JDM menang, kemungkinan jika ia dapat menjaga jarak dan mendaratkan pukulan. Randy Brown, petarung kelas welter UFC. Brown, yang juga seorang petarung di kelas welter, tidak menjagokan Islam Makhachev dalam pertarungan ini. Ia berpendapat bahwa persaingan di kelas welter sangat berbeda, dan bahwa JDM sebagai juara alami kelas tersebut, dinilai bisa mengalahkan murid Khabib tersebut. Petarung dengan pandangan kritis, fokus pada kunci pertarungan. Beberapa petarung memilih bersikap netral dan hanya fokus pada faktor kunci yang akan menentukan pemenang. Belal Muhammad, petarung kelas welter UFC. Belal Muhammad, yang pernah dikalahkan oleh JDM, menekankan bahwa hasil pertarungan ini sepenuhnya bergantung pada apakah JDM jatuh ke ground. Menurut Belal, jika JDM bisa menjaga pertarungan tetap berdiri, peluangnya sangat bagus. Namun, jika ia terseret ke bawah, Belal merasa permainan Islam akan terlalu superior. Kesimpulan utama dari komunitas petarung. 1. Gulat adalah penentu. Hampir semua orang setuju bahwa wrestling dan grappling Islam adalah senjata utama dan kunci kemenangannya. 2. Ancaman KO JDM. JDM membawa ancaman striking terbaik di divisi ini. Jika Islam membuat satu kesalahan saat masuk untuk takedown, atau saat berada di jarak tinju, JDM memiliki kekuatan untuk mengakhiri pertarungan dalam sekejap. 3. Faktor ukuran. Beberapa petarung meragukan apakah ground game Islam akan seefektif melawan petarung alami kelas welter yang jauh lebih besar dan kuat secara fisik seperti JDM. Singkatnya, komunitas MMA melihat ini sebagai pertarungan yang sejarah atau knockout. Jika Islam dapat mendominasi ground, ia akan membuat sejarah. Jika JDM dapat mendaratkan satu pukulan, ia akan meraih KO. Reaksi dan prediksi Khabib Nurmagomedov. Sebagai mentor dan teman dekat Islam, Khabib Nurmagomedov adalah suara paling otoritatif dari kubu Makhachev. Pandangannya selalu menjadi fokus, karena dia memahami tekanan dan persiapan yang dialami Islam. Keyakinan penuh pada skill Islam, Khabib secara konsisten menyatakan bahwa teknik gulat Islam akan melampaui keunggulan fisik dan ukuran JDM. Ia sering menekankan bahwa gulat Dagestan, Dagestani Wrestling, adalah gaya yang tidak bergantung pada ukuran, melainkan pada teknik, kontrol posisi, dan pressure yang menguras fisik lawan. Fokus pada pressure dan kardio. Menurut Khabib, JDM memang memiliki kardio yang baik, tetapi itu belum pernah diuji di bawah beban gulat tingkat juara dunia selama 25 menit. Ia memprediksi bahwa begitu Islam berhasil mengamankan 1 atau 2 takedown di awal, keunggulan striking JDM akan hilang, karena ia harus menggunakan terlalu banyak energi untuk bangkit kembali. Prediksi hasil yang tepat, Khabib memprediksi bahwa Islam akan menyelesaikan pertarungan ini di paruh kedua, ronde 3, 4, atau 5. JDM adalah petarung yang baik, sangat kuat dalam striking. Tapi dia belum pernah melawan tekanan seperti Islam. Kami akan membawanya ke ronde-ronde yang dalam, dan di sana, teknik dan fisik Islam akan menang. Saya melihat Islam menang lewat submission atau TKO, ground and pound, di ronde 4. Pandangan Khabib ini merangkum strategi kubu Dagestan. Biarkan JDM menggunakan energinya di awal, seret pertarungan ke bawah dan kuras staminanya, lalu selesaikan di ronde-ronde kejuaraan, ronde 4 dan 5. Dengan semua data dan prediksi yang ada, duel ini benar-benar menjanjikan salah satu bentrokan paling menegangkan di tahun ini. Ini adalah pertarungan di mana perang urat saraf, mind games, cenderung lebih halus dan berbasis pada fakta performa dan perbedaan fisik daripada trash talk yang frontal. Namun, kedua belah pihak tetap melancarkan serangan psikologis yang kuat. Berikut adalah rangkuman perang urat saraf dari kedua petarung. Islam Makhachev dan tim, serangan psikologis sang penakluk.
Serangan psikologis dari kubu Islam berfokus pada ketidakcukupan skill JDM dalam disiplin gulat dan penekanan bahwa kelas berat tidak relevan ketika tekniknya superior. 1. Meremehkan pertahanan takedown JDM. Ini adalah senjata utama tim Islam. Mereka secara terbuka menyoroti statistik pertahanan takedown JDM yang hanya 40%. Pesan inti, kemampuan striking JDM tidak relevan jika ia tidak bisa menjaga pertarungan tetap berdiri. Contoh narasi, dari kubu Islam, Jack adalah striker yang bagus, itu faktanya. Tapi MMA bukanlah kickboxing, statistiknya menunjukkan dia mudah dijatuhkan. Dalam 15 detik pertama, dia akan tahu perbedaan antara bertarung dengan striker dan bertarung dengan pegulat. Pertahanan 40% tidak akan menyelamatkannya dari saya. 2. Ambisi pound for pound, P4P. Islam sering menggunakan ambisinya sebagai tekanan psikologis. Dia datang bukan hanya untuk sabuk, tetapi untuk status petarung terbaik di planet ini. Pesan inti, aku tidak hanya mengincar gelar welterweight, aku mengincar legasi. Aku ada di level yang berbeda. Contoh narasi, JDM hanya berdiri di antara saya dan sejarah. Ini adalah kelasnya, tapi ini akan menjadi panggung saya. Setelah ini, tidak ada keraguan siapa yang terbaik di dunia, terlepas dari kelas berat manapun. 3. Tekanan fisik Dagestan. Tim Islam terus-menerus mengingatkan JDM bahwa ia belum pernah merasakan pressure konstan dan tanpa henti ala Dagestan. Pesan inti, JDM akan lelah membawa bobotku setelah ronde kedua. Contoh narasi, kardio JDM diuji oleh striker, tapi belum pernah diuji oleh pegulat yang terus menempel di tubuhnya selama 10 menit. Itu adalah level kelelahan yang berbeda. Dia akan kehabisan tenaga bahkan sebelum ronde-ronde kejuaraan. Jack Della Maddalena, serangan psikologis sang penjaga benteng. JDM melancarkan perang urat saraf yang lebih tenang, berfokus pada perbedaan fisik alami dan kekuatan KO yang ia miliki di kelas welter. 1. Meragukan kekuatan Islam di kelas welter. JDM secara konsisten mengingatkan Islam bahwa dia adalah petarung alami 170 pon, menyiratkan bahwa kekuatan dan pegangan Islam tidak akan seefektif saat melawan petarung kelas ringan. Pesan inti, Islam akan merasakan perbedaan kekuatan, dan dia tidak akan mampu menahanku. Contoh narasi dari JDM, dia bergerak naik, dan itu adalah cerita yang berbeda. Bobot di 170 pound terasa berbeda di atas matras. Saya adalah pria yang lebih besar, dan dia akan merasakan kekuatan saya di clinch. Ini bukan 155 pon. 2. Ancaman satu pukulan. JDM selalu menekankan bahwa dengan striking tingkat tinggi yang ia miliki, ia hanya membutuhkan satu momen. Ini adalah ancaman yang menggantung di atas kepala Islam setiap kali ia mencoba masuk untuk takedown. Pesan inti, Islam harus sempurna selama 25 menit. Saya hanya butuh 1 detik. Contoh narasi, dia akan sangat fokus pada gulat. Itu akan membuka celah. Saya punya kekuatan untuk mengakhirinya dengan 1 pukulan. Dia tahu itu. Setiap kali dia mencoba takedown, dia mengambil resiko KO. 3. Kepercayaan diri yang tenang. Tidak seperti striker lain yang mungkin trash talk keras, JDM mempertahankan ketenangan yang menakutkan, yang secara psikologis menunjukkan bahwa ia tidak terintimidasi oleh reputasi Islam. Pesan inti, aku adalah yang terbaik di kelas ini, dan aku tidak peduli siapa lawannya. Contoh narasi, dia juara yang hebat, aku menghormatinya, tapi ini divisiku. Gelar ini akan tetap bersamaku. Aku siap untuk 25 menit jika diperlukan, tapi aku tidak berpikir itu akan sampai sejauh itu. Secara keseluruhan, perang urat saraf ini adalah pertarungan antara teknik sempurna, Islam, melawan kekuatan mengakhiri, JDM. Ini adalah pertarungan psikologis di mana Islam mencoba membuat JDM panik tentang gulatnya, sementara JDM mencoba membuat Islam gentar akan pukulan KO. Mari kita analisis implikasi dari pertarungan ini terhadap peringkat pound for pound, P4P, UFC, yang menentukan siapa petarung terbaik di dunia tanpa memandang kelas berat. Pertarungan ini memiliki dampak yang luar biasa pada peringkat P4P, terlepas dari siapa pemenangnya. Ini adalah skenario win-win untuk perubahan drastis dalam daftar elit tersebut. Dampak pada peringkat pound for pound. Skenario 1. Islam Makhachev menang. Jika Islam berhasil mengalahkan juara kelas welter alami dan mengamankan gelar 2 divisi, kelas ringan dan welter, dampaknya akan status P4P tanda pagar 1, tak terbantahkan. Islam Makhachev saat ini sudah berada di posisi tinggi, misalnya, top 3 atau tanda pagar 2. Kemenangan ini, yang mengukuhkan statusnya sebagai champ-champ, dan membuktikan keahliannya di kelas yang lebih berat, akan membuatnya secara mutlak merebut posisi tanda pagar 1 P4P.
tidak akan ada lagi perdebatan siapa petarung terbaik di planet ini. Warisan superioritas teknik, kemenangan ini, akan menjadi penegasan bahwa teknik, khususnya grappling dan pressure ala Dagestan, dapat mengatasi perbedaan ukuran dan kekuatan. Hal ini akan memperkuat argumen warisan yang dibangun olehnya, dan Khabib. Skenario 2, Jack Della Maddalena menang. Jika JDM berhasil mempertahankan sabuknya dan menjadi orang yang menggagalkan upaya champ-champ dari seorang P4P contender seperti Islam, dampaknya akan lonjakan dramatis ke puncak P4P, mengalahkan petarung yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, yang berada di puncak performanya, akan mendorong JDM dari posisi yang mungkin belum berada di daftar P4P, menuju peringkat top 5 atau bahkan top 3. Validasi kelas welter, kemenangan JDM akan membuktikan bahwa kelas welter adalah divisi yang terlalu kuat bagi siapapun yang datang dari 155 pon, dan juga akan memvalidasi JDM sebagai juara welter yang paling dominan saat ini. Hal ini akan meningkatkan status seluruh divisi dan meningkatkan peluang JDM dalam pertarungan-pertarungan besar berikutnya. Kesimpulan implikasi P4P. Pada akhirnya, pertarungan ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Islam untuk mengukuhkan warisannya di posisi tanda pagar 1, dan bagi JDM untuk menciptakan warisannya dengan menggulingkan salah satu petarung terbaik dalam sejarah olahraga ini. Tidak peduli siapa yang tangannya diangkat di Madison Square Garden, daftar P4P UFC akan mengalami perubahan yang signifikan dan dramatis. Dengan analisis mendalam tentang taruhan, gaya, prediksi, perang urat saraf, sentimen nasional, dan implikasi P4P, kita telah membahas semua hal penting menjelang UFC 322. Just wait to test that